Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to Talk with Irma episode ke-20. Jadi di video kali ini aku akan membahas suatu cerita berdasarkan bukunya Spencer Johnson yang berjudul Who Moved My Cheese. Nah, cerita ini udah banyak menginspirasi banyak orang di dunia. Kalau kalian belum tahu ceritanya, kalian berada di video yang tepat. Karena kali ini aku pengen review atau cerita lah, retelling gitu, tentang isi cerita di buku tersebut. Buku ini bercerita tentang dua ekor tikus yang bernama Sniff dan Scurry, dan juga dua orang manusia kurcaci yang bernama Haw dan Ham. Mereka itu tinggal di suatu labirin. Setiap pagi mereka keluar dari rumah masing-masing untuk pergi ke Station C. Station C adalah stasiun di mana di dalamnya itu penuh dengan keju. Jadi setiap hari mereka makan keju di sana sampai kenyang, sampai mereka nggak butuh lagi kerja karena kejunya udah tersedia banyak di sana. Setelah mereka kenyang, mereka kembali ke rumah untuk tidur, dan keesokan paginya mereka kembali lagi ke Station C untuk makan. Begitu terus setiap harinya, sampai suatu hari Sniff, Scurry, Haw, dan Ham pergi ke Station C, dan mereka sangat terkejut berada di depan Station C. Mereka melihat tidak ada satupun keju yang ada di dalam Station C. Kayak Station C, semua keju menghilang dan Station C kosong melompong. Empat kawan ini punya reaksi yang berbeda-beda. Sniff dan Scurry yang merupakan tikus, mereka itu berpikiran simpel. Kalau nggak ada keju, ya udah cari lagi gitu. Jadi mereka memutuskan untuk masuk labirin untuk menemukan keju baru. Sedangkan Haw dan Ham, layaknya manusia, mereka menyalahkan dulu gitu. Si Ham bilang, siapa sih yang pindahin kejunya? Itu kan keju kita. Hidup ini nggak adil. Kita gimana mau makan kalau kejunya nggak ada? Siapapun tolong deh, keju kami kemana? Siapa sih yang berani-beraninya ngambil keju kita? Nah, itu ekspresi mereka atau reaksi mereka saat pertama kali mengetahui hilangnya keju yang mereka miliki. Setelah itu Haw bilang gini, ya udah Ham, kita pulang aja dulu. Semoga aja besok kejunya udah kembali, kata si Haw. Nah, mereka tuh berharap besok kejunya akan kembali dan utuh seperti biasanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Besok paginya, Haw dan Ham kembali ke Station C, dan ternyata mereka tidak menemukan keju juga sama sekali di sana. Sampai si Haw sadar kalau kejunya itu memang udah pindah gitu, dan mereka memang harus menemukan keju yang baru. Si Haw bilang sama Ham, kayaknya emang kejunya udah nggak ada deh. Dan juga kejunya udah pindah, mendingan kita cari keju baru aja. Kita masuk aja ke labirin dan menemukan keju baru. Terus si Ham bilang gini, oh nggak bisa, itu kan kejuku. Mereka kenapa sih mindahin keju aku? Aku mau keju yang lama dan aku mau makan di stasiun keju ini. Aku nggak mau keju yang baru. Dan lagian kalau kita keluar dari labirin ini, siapa yang berani jamin kita dapat keju di sana? Dan juga di sana itu sangat berbahaya. Nanti kita nggak bisa pulang ke rumah, Setelah lama membujuk Ham untuk mencari keju baru, Haw pun menyerah. Dia bilang gini, ya udah deh Ham, kalau kamu nggak mau, biar aku aja yang pergi. Aku pergi sendiri aja gitu. Setelah itu si Haw mulai masuk ke labirin, walaupun dengan takut gitu. Dia menyusuri labirin yang nggak tahu ujungnya, dan dia rasa kayak sangat-sangat menyeramkan. Dan beda dengan si Ham mau tetap tunggu di sana sampai kejunya kembali ke Haw. Dia menyusuri labirin yang dia pikir mengerikan itu, tapi lama-kelamaan setelah dia masuk ke jalan satu dan jalan lain menyusuri labirin itu, ternyata labirin itu tidak semengerikan itu. Walaupun banyak jalan buntu yang ia temukan, tetapi di tengah jalan dia mendapatkan potongan-potongan keju kecil yang cukup untuk ia makan selama perjalanan. Wah, katanya, ternyata labirin ini tidak semengerikan yang aku pikirkan ya. Setelah lama menyusuri ke sana ke sini labirin itu,
akhirnya si Ho menemukan suatu stasiun yang bernama Station N. Di Station N, kejunya itu 2 kali lebih banyak daripada keju di stasiun sebelumnya, dan juga 2 kali lebih enak. Si Ho sangat terkejut dan senang banget karena akhirnya dia menemukan keju yang ia cari. Dia makan sepuasnya di sana dan bilang, wah, kejunya di sini banyak banget ya, dan juga 2 kali lebih enak lagi di sini. Dia pun melihat si Sniff dan Scurry udah pada gemuk-gemuk, udah makan keju dari lama. Dia pun nyesel karena dia udah kelamaan di stasiun sebelumnya. Dan Ho berharap temannya si Ham dapat mengikuti jejaknya dan menemukan stasiun yang lebih enak kayak dia. Nah, itu dia sedikit cerita tentang Who Moved My Cheese karya Spencer Johnson. Dan menurut aku ceritanya kayak simple tapi sangat banyak meaningnya, banyak inspirasinya gitu. Kalau sepengertian aku, keju di sini dianggap kayak karir atau kesenangan atau kekayaan gitu yang memang udah ada di hidup kalian, comfort zone kita. Nah, suatu saat atau karir atau kesenangan atau kebahagiaan itu hilang dari hidup kita, kayak keju itu tiba-tiba hilang, misalnya karena kita nggak tahu karena apa. Misalnya contohnya kayak sekarang ya, karena corona, karir kita hilang, bisnis kita anjlok, kerjaan kita hilang, kita di PHK and anything. Kita tuh harus kayak si Sniff dan Scurry. Ya, kalau hilang udah nggak ada, ya cari lagi. As simple as that. Dan juga kita harus bisa move on untuk cari keju baru. Dan juga penulis bikin kayak cerita lainnya tentang si Ho, ya kan. Ho ini menunjukkan bahwa kalau misalnya kita seperti Ho, kita tuh udah melakukan kesalahan, tapi kita sadar gitu kalau memang kita terjebak dalam kesalahan itu. Ya cepat-cepat cari keju baru, cepat-cepat cari jalan untuk menemukan keju-keju baru yang mungkin lebih bagus dan lebih enak daripada keju sebelumnya gitu. Jadi kayak nggak ada kata terlambat. Kita bisa jadi Ho kalau memang kita udah terlanjur terjebak di stasiun lama. Menurut aku pertama kali aku dengar cerita itu kayak terinspirasi. Aku ada cerita bagus banget kayak gini dan meaningnya tuh bagus juga. Aku harap cerita Who Moved My Cheese ini juga bisa menginspirasi kalian. Dan juga makasih udah nonton video di channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.